I should've kept you close, I should've held you tighter, cause in my book you were my favorite chapter. And when we left each other, damn, what was I thinking? Thought there was no answer, so blinded to believing. Now you're probably thousands of miles away, and it's been years since I've seen your smiling face. And even though I took measures for all my pain, I still dream about you lately and hallucinate, yeah. Oke, di Outframe kali ini udah lihat lah ya siapa yang jadi bintang tamu gue di Outframe kita episode kali ini. Pas banget, gue tuh emang lagi agak gak enak badan, gak enak kepala, sama gak enak hati. Dr. Reza, tepuk tangan. Hai. Akhirnya, finally. Yeay. Gila, akhirnya ya. Kita sudah berapa tahun kita tidak berjumpa, Dok? Iya ya, bener ya. Pandemi tuh kita ketemu gak ya? Kayak enggak ya, sama paling sekali. lihat di sosmed doang. Kamu sibuk. Aduh, aku pusing. Tapi yeah. pandemik itu memang memisahkan kita sama orang-orang yang biasa kita sering ketemu ya. Iya bener. Terus gak terasa ya udah 2 tahun lebih ya, 2,5 tahun ya. Hah? Pandemi. Sejauh ini. Dari 2000. Udah mau 3 tahun. Kan Maret 2020. Oh iya bener. Sekarang udah Desember 2 tahun 2022. setengah. Iya udah mau 3 Tapi tahun sekarang ntar lagi. masih ada gak sih COVID? Sebenarnya sih masih lah ya, kita lihat kan masih banyak yang terinfeksi, terus banyak orang positif. Ya so far nih sampai data-data terakhir kan sekitar rata-rata 5.000-6.000 per orang per harinya yang positif. Ya gitu deh. Sedih ya, kapan kelarnya? Aduh, mudah-mudahan kita bisa terbebas ya dari yang namanya virus Amin. COVID. Amin. Karena gimana saya mau dapetin jodoh? Ya kan susah mau ketemu. Oh iya ya, Ya masa kan? ketemu mesti kayak kita prokes dulu gitu Iya, ya, cek gitu, dulu ya lu gitu. sehat nggak gitu kan? Kamu Ini sehat nggak, capek colok ya. dulu gitu kan? Nggak enak. Nggak enak tapi ya. kalau misalnya kita Kalau kerja sih nggak apa-apa ya. kerja Kalau nggak apa-apa. dikerjain kan Nggak enak gitu dok. Dok, cerita dong. Masih ingat nggak pertama kali ketemu gue di mana ya? pertama kali ketemu Ya, di mana? di Trans TV lah ya. Oh iya benar. Gimana? Kita bukan satu kampus ya. Tadi kan kita settingan kita satu Oh, kampus. satu kampus ya. Iya dong. Kampus apa kita? Kalau kamu kan ngambil kedokteran, aku kepasienan. Ada nggak sih mata kuliah kepasienan? Gimana ceritanya pas? Nggak ada ya? Ya nggak ada dong. Ketahuan bukan sekampus dong. Oh iya benar juga. Tapi kan kalau misalnya nggak ada pasien kan nggak akan ada dokter. Iya. Oke, Dr. Reza kemarin gue sempat chat, dok, ayo dong collab dok, gitu. Gue bilang gitu. Ada foto-foto sedikit segala macam. Ayo boleh. Terus lu bilang, gue tanya ya, mau foto kayak gimana gitu. Mau yang beauty aja atau yang mau apa gitu. Mau yang nggak biasa katanya gitu. Emang iya gue gitu. Lu ngomong gitu ada chatnya, nanti gue kasih lihat. Iya oke. Waktu pas lu ngomong pengen yang nggak biasa di bayangan lu Apa pengen aja foto apa? maksudnya. Cuma kan kayak kalau photoshoot gue sering kan, ya karena mungkin orang ngeliat gue udah dokter cewek gitu ya, udah Cantik, mama gitu ya kan. Iya. Ya udah gitu doang gitu. Kadang-kadang tuh pengen explore apa ya yang beda yang jarang difoto gitu kan, mumpung sama fotografer luar biasa ya. Biasa di luar, international. Internasional belum dok, baru ke Amerika doang belum. Itu udah international dong. Itu Go juga international. Itu juga nggak moto dok. Gimana sih? Nyari setan dok ke Amerika kemarin. Oke. Gitu. Mau Tapi kan bawa fotoin- kamera. Iya bawa tetap. Ya udah. tapi di bayangan lu pengen di fotonya kayak gimana? Waktu pas ngomong. Enggak sih, nggak ada bayangan. Apa aja. Oke, pas gua ngasih mood board gitu. Oke aja. Anaknya gampang ya. Emang. Anaknya gampang banget Gampangan ya. Aduh, pas di direct juga ikut aja. Emang Dan- gitu anaknya. Dan jujur ngomong fotoin Dr. Reza tuh kayak apa ya? No effort club. Waduh, Tadi sempet lu nggak sih? fotografernya Gua- gampang dipuaskan. Gini lah kalau fotografer single ya, gampang dipuaskan ya. Oh gitu ya. Tadi nggak gini, tapi kan sebenarnya gue tuh sebenarnya ngasih mood board ke Dr. Reza itu ada 2 mood board, ya kan? Karena akan ada di Outframe sama di Fadi Potretin. Tapi ternyata pas dia datang bawa koper, bajunya lucu-lucu semua. Jadi kita jadi berapa tadi? 3 ya. 3 mood board, 3 look lah 3 istilahnya. look ya. 3 look. Nah dari 3 look itu lu paling suka foto yang mana? Paling suka foto yang kedua.
Yang pink. Yang pink. Swag Itu lucu banget sih, warnanya jadi bagus gitu loh, kayak bisa pencahayaannya keren juga jadinya. Iya kan pakai lampu. Iya itu dia. Kan gak semua orang gue naruh lampu juga gak jadi kayak gitu. Itu kan ada ilmunya, ada tekniknya. Oh iya benar. Tapi emang dari dulu kayaknya kalau lo fotoin gue kan pertama kali kita foto-fotoan tuh waktu kerja, sambil kerja sih. Oh iya, waktu pas kita syuting di Ciawi ya. Sebelumnya. Sebelum ke Ciawi di Jakarta BSD iya gitu. Terus kan lu bawa kamera tuh kan. Iya terus jadi keren-keren kan. Iseng. Oh, iya, terus gue masih posting gitu. Berapa lama gue masih posting gitu. Itu foto sebelum Covid. Terus kemarin lu sempet posting foto itu. Ada foto yang mungkin belum diposting, lu posting ya kan. Ada beberapa angle lucu gitu nih, kan. gitu. Soalnya waktu itu gue gak tahu kenapa ada satu kafe lucu. Kata gue, Dok sambil nunggu ngadem sini Dok gue fotoin gitu kan. Gue fotoin. Jadi keren. Biar kayak Korea gitu Dok. Iya gitu. benar. Tapi dapat ya Koreanya. Dapat. Waktu itu kita lagi syuting apa sih? Le mineral dong. Pas banget minum dulu kali. Bisa kali iklan di sini. Bisa. Dok, coba dong Dok. Coba dong. Masih ingat nggak product knowledge ya? Nah ini nih. Gue nggak tahu. Jadi gini, gue waktu itu syuting untuk Le Mineral 10 episode ya. Wih gile, luar biasa Anda. Lu udah ribuan Dok. Lu udah ribuan episode Dok. 10 episode kalau nggak salah. 10 episode. Jadi gue itu kayak, waduh gue takut nih product knowledge, takut salah. Tapi alhamdulillah selalu Dokter Resa yang product knowledge. Coba tolong dikasih tahu Dok cara bukanya gimana. Ya kan ini kan aman ya kan. Langsung dari sumbernya ya kan tersegel. Jadi bebas dari sentuhan tangan orang. Nah itu tadi ada bunyinya. Nah jadi dia terlindungi dengan udara di situ supaya kualitasnya tetap terjaga, mineralnya nggak rusak sampai di tangan kita. Gue juga dong diambil shot minumnya. Gimana? Dok, manis ya Dok? Ada manis-manisnya? Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya, apalagi sebelahnya dokter. Oh manis banget ini minuman. Karbonat. Dibahas loh isinya. Oke. Aduh. Sekarang lagi sibuk apa Dok? Lagi sibuk apa ya? Udah mulai aktif lagi kan kegiatan off air. Tadinya kan on air, online, webinar gitu ya. Sekarang udah mulai mix lah antara kegiatan on airnya webinar sama seminar. Ngurusin anak-anak juga yang udah mulai sekolah lagi kan, udah masuk seperti biasa. Terus ya udah mulai ngurusin iklan-iklan lagi. Iklan-iklan lagi, produk-produk udah pada mulai jalan lagi. Udah mulai jalan lagi, ya. Offline udah banyak ya sekarang. Tapi ya mudah-mudahan nggak sampai kepotong lagi karena kan sekarang kan ada ya varian baru lah atau apa gitu kan ya. Ya selama kita udah tahu kan sebenarnya kita mengurangi resiko gimana. Ya. Terus juga kita udah tahu manfaat booster tuh kayak apa. Jadi ya udah manfaatin aja. Selama kita ngikutin, saya rasa tubuh kita juga udah kuat kok. Oke, jadi harus diingat harus ya pokoknya kalau misalnya bingung gimana cara antisipasinya langsung aja cek Instagramnya Dokter Resa, itu pasti postingannya ada untuk ngingetin kita selalu. Tapi pertama kali gue sempat amazed banget sih bahwa ketika kita dilanda yang namanya COVID kemarin gitu kan, dan ada sosok seorang Dokter Resa yang menjadi apa ya jatuhnya juru bicara ya untuk COVID gitu. Spokespersonnya itu untuk penanganan untuk COVID. Iya penanganan untuk COVID. Penanganan untuk COVID. Itu pertama kali lu sampai akhirnya bisa ditunjuk, kenapa harus lu? Nggak tahu juga, kalau itu kan nanyanya sama yang nunjuk ya. Cuma kan waktu itu diceritain gitu kenapa dipilih gitu. Mungkin karena memang waktu itu aku lagi kuat banget, kenceng banget konten edukasi. Karena inget gak sih kita awal-awal pandemi itu kan hektik banget ya. Kayak semua orang panik, ini gue mesti gimana? Ada yang nimbun, inget gak? Sampai hand sanitizernya susah di mana-mana. Masker susah banget. Masker ya kan? Yang harganya satu pack cuman 25.000, ini bisa ratusan 800.000 apa berapa ya kan? Terus banyak orang yang keluar rumah pakai baju astronot ya istilahnya ya. Ya kan, jadi lebay gitu. Cara antisipasinya gimana? Nah waktu itu aku bikin sendiri akhirnya di rumah, kasih kayak konten-konten simple yang kayak banyak orang bisa terima gitu dengan bahasa yang mudah. Karena kan waktu itu juga bingung ya, ini sebenarnya apa sih yang dihadapin ya. Jadi ya udah aku ajarin, dan konten itu sebenarnya sempat viral juga. Jadi kayak yang gimana kita dari masuk rumah, apa yang harus kita lakukan, bersihin apa aja. Terus sampai mandi, sampai bisa ketemu keluarga, terus gimana bisa tetap aman ketika kita berada di luar rumah segala macam. Dan itu kayaknya cukup menginspirasi untuk bisa lanjut nih
edukasinya ke masyarakat yang lebih luas gitu. Makanya waktu itu akhirnya ikut ditunjuk untuk membantu inilah ya, menyampaikan informasi kepada masyarakat gitu. Ya, jadi Setiap biar hari. masyarakat juga bisa selalu ingat, terus juga Biar diingatkan nggak sama panik. yang betul. Saya termasuk yang pertama tadi, Dok. Apaan? Penimbunan. Astaga. Tapi bukan hand sanitizer, Apa? bukan masker. Apa? Karena kan saya juga jarang keluar kan selama Covid kan. Jadi Makanan. oh, Makanya saya terlihat kan naik 13 kilo selama pandemi ini kayak wah takut kekurangan makan gitu kan. Oh, iya, Karena kalau misalnya baiklah. kekurangan perhatian udah sering. Aduh. Kekurangan makan jangan, ya kan gitu. jadi gini ya, kayak takut ini ya, kehabisan makanan di luar gitu ya. Iya, karena kan sempat kayak ada Sempet sih. desas-desus kayak wah ini nanti bakal ekonomi juga jatuh ya. Walaupun Iya. memang kerasa banget ya Iya, ekonomi betul. kita Berubah sempat banget. berubah banget ketika Covid kemarin gitu ya. Bener. Tapi sekarang sampai sekarang masih bertugas. Masih sih, masih membantu edukasi publik sama juru bicara sekarang karena kan waktu itu macam-macam ya transisinya dari awal gugus tugas, Iya. kemudian satgas, terus jadi KPCPEN, terus sekarang jadinya karena memang sudah beralih, jadinya edukasinya sebagai juru bicara pemerintah aja untuk penanganan COVID-19. Jadi nggak pakai satgas atau gugas atau apa lagi. Jadi bertugasnya sekarang edukasi saat memang ada update, ada sesuatu yang ingin disampaikan lebih mudah lagi dengan bahasa awam ke masyarakat di Istana Negara gitu. Jadi udah nggak terlalu intens lagi, tapi Yep. setiap ada update terbaru dan itu harus segera ya dikasih update-nya ke Iya, itu masyarakat semua ya. biasanya langsung preskon sih. Oke, berarti ketika dokter membuat konten-konten itu kan itu memang basic dari apa yang kamu pelajari selama ini kan. Ngambil kuliah kedokteran, makanya jadi dokter gitu kan. Iya, Nggak mungkin ya ngambil kuliah kedokteran jadi insinyur. ya bisa aja. Bisa emang? Kuliah lagi. Iya benar. Bener, susah ngomong sama dokter, pintar banget. Ini kalau ngomong sama dokter tuh gue ngerasa IQ gue tuh di bawah rata-rata. Pan. Gue tadi udah hampir ketipu. Emang kakinya berapa? 2. Udah tahu jawabannya. Udah tahu. Tadi gue mau jawab 45 percuma juga. Salah pasti. Itu ukuran sepatu saya. Iya, oke. Siapa tahu dokter ingat gitu Oh, besok iya. mau liburan. Jordan ini lucu loh tadi. Lucu Yang kan, lain. lucu kan. Lucu. Oke, Gue Dok. tahu penggemar Jordan, jadi gue bawa. Oke, berarti kan lo ngambil kedokteran. Apa sih yang ngebuat lo pengen akhirnya gue mau sekolah kedokteran nih? Apakah keluarga lo memang basicnya dokter semua? Enggak. Justru kayak nggak ada yang dokter di keluarga inti gue ya. Kebanyakan lawyer kan, nyokap gue, kakak gue lawyer semua. Gue tuh suka science dari kecil. Jadi dulu tuh kayak agak aneh sih ya, anak-anak lain tuh ngambil ekstrakurikuler di sekolah. Kan lu ngambil apa? Basket, futsal, sama karate. Nah ya gitu, gue sempet sih ngambil basket, tapi habis itu ternyata begitu dibuka ada yang namanya science club, gue ikut science club. Jadi emang suka science. Pesertanya berapa orang tuh ekskul? 5. Tapi seru. Akrab banget ya kalau berlima tuh ya. Ikrip, wah iya gitu deh. Tapi seru kan, jadi kayak sesuatu yang nggak diajarin di kelas. Kayak gue bikin nata de coco sendiri, tahu nggak caranya? Itu seru. Ini science club apa tata boga ya? Iya kan, ternyata itu ini kan ada caranya. Terus ntar bikin bel listrik gitu. Oh itu juga termasuk ya? Iya kayak gitu-gitu, kan fisika, kimia, biologi kan. Bedah-bedah katak gitu? Kalau itu kan emang pelajaran. Kalau ini yang Oh di itu luar. masuk ke biologi deh, masuk Iya, biologi ya. kalau yang di luar pelajaran ya itu kayak gitu-gitu, bikin yang unik-unik gitu. Tiba-tiba bikin lava gitu kayak gunung meletus. Kan kimia tuh. Ribet juga Lucu sih, seru. ya. Dia lucu lagi. Iya. Ya gitulah. Tapi Terus- orang tua emang support ya kan, biasanya kan karena Iya. lingkungan keluarga itu lawyer, pasti kan kayak kamu juga harus jadi lawyer gitu. justru enggak, kayaknya kamu nggak bisa jadi lawyer. Saya setuju. Paling nggak bisa ngomong. Saya paling, bukan karena nggak bisa. Karena kalau dokter nggak bisa ngomong, nggak akan mungkin jadi juru bicara pemerintah. Nggak mungkin. Bukan, Nggak mungkin nggak. jadi presenter. Tapi saya setuju kenapa orang tua tidak mengizinkan dokter Kenapa? jadi lawyer. Kenapa? Lawyer ngomong halus banget, Oh, iya. digas orang nanti dok. Ya itu maksudnya. Iya kan? Iya, Kasian maksudnya loh, nggak tega loh. Kalah mulu sama mereka, jadi kayaknya nggak bisa nih jadi lawyer. Kalah mulu ngomongnya. Tapi emang gak tertarik social studies, jadi ya udahlah. Begitu mau milih jurusan kuliah, ini kayaknya
tes minat bakat ya kan. Oh iya, ada itu ya. Ada kan pas keluar hasilnya, ya ampun nggak ada pilihan lain ya kan. Nomor 1 kedokteran umum, nomor 2 kedokteran gigi, nomor 3 dokter hewan. Oke. Apa ya pilihan lain, nggak ada. Oke. Masuk kedokteran lah Kedokteran gue. lah ya gitu. Iya. Tapi kuliah lancar. Alhamdulillah, mungkin Cepet. karena suka ya. Cepet berarti. Jadi nggak terlalu ngerasa terbebani gitu. Ya alhamdulillah. Waktu itu selesai sarjananya 3,5 tahun, koasnya 2 tahun, 5,5 tahun udah kelar. Gitu, alhamdulillah. Cepet loh itu. Karena kan mahal ya. Dan waktu itu tuh memang ya aku bukan berangkat dari keluarga yang kaya raya gitu ya, yang Kaya aja ya. Enggak lah, waktu itu kan mama juga biayainnya cukup effort ya. Aku memaksakan masuk ke kedokteran. Ya udah dia kasih akhirnya, tapi juga dia kan harus pinjem bayar ini segala macam. Jadi aku mikir aduh kasihan juga ya kalau kelamaan nih. Jadi harus cepet kelar lah biar nggak mahal-mahal keluarnya gitu. IP pasti cum laude ya? Enggak. Justru karena nggak bisa ngulang sekali, nggak pernah ngulang satu mata kuliah pun, jadi nggak bisa memperbaiki nilai kan. Berapa? Karena aku ngebayangin kayak nggak mau malu. Pokoknya intinya Gak mau malu berapa? 3,8. udah Untung pokoknya cakep loh. aku kebayangin kalau mesti ngulang misalnya yang tadinya dapat B atau mau jadi A misalnya gitu kan ya, atau C, ada C ya? Tapi gak ada cek. Kan? Ada Nggak ada mau C naik kan? gitu kan? Kayak enggak ada. Kayak mau naikin nilai itu kayak kan bayarnya lumayan ya dulu saat kan di kampus kita. Di kampus itu kan SKP-nya lumayan ya. Mahal lah waktu itu buat gue. Terus kayak wah satu pelajaran 4 SKP berapa juta gue mesti ngulang, ya nggak usah lah gitu. Jadi nggak usah ngulang dulu, cepet-cepetnya aja lah sebisa mungkin dimentok-mentokin, ngambil SKS deh ya. SKS-nya dimentok-mentokin, terus ya udah yang penting kelar lah cepet gitu. 3,5 tahun. Nah, cum laude, tapi di atas 3,5 IPK-nya. Sama aja sih. Dokter loh ini. Abis itu koas 2 tahun. Habis itu koas 2 tahun Abis minimal. itu praktek. Langsung ya waktu jadi kan karena waktu zaman angkatanku itu belum ada yang lulusnya 5,5. Jadi kita cuma ada berapa orang ya, berapa belas lah gitu sama senior juga yang nggak pengen nunda kan, wisudanya nunggu 6 bulan ya percuma dong jadinya lulusnya jadi betul, 6 tahun juga kan. Ayo udahlah kita usahain bikin wisuda sendiri angkatan walaupun kita sendiri. Walaupun cuma ber-11. Berapa belas ya? Aku lupa sih exactly-nya berapa. Tapi jadi bisa kita walaupun cuma berapa belas itu. Iya kan wisudanya jadi wisuda kampus ya, bukan wisuda benar-benar wisuda fakultas, bukan universitas. Ya. Yes, gitu. Jadi ya udah akhirnya kita adain sendiri terus jadi langsung bisa ngurus surat tanda registrasi, kelulusan, surat izin praktek segala macam, akhirnya bisa praktek waktu itu langsung. Nah, awal mulanya bisa terjun ke dunia modeling. Itu waktu pas lagi kuliah apa dari zaman SMA atau gimana? Dari SMA. Dari SMA. Jadi dulu ya itu ya. Gila, model yang suka sains dan jadi dokter tuh bingung tuh, jarang-jarang tuh dok. Gitu ya? Jarang sih. Mungkin karena gue tinggi kali ya, jadi ya. Tapi makasih ya tadi pas foto barengnya mau lepas sepatu. Ada videonya. Gak usah ngomong tadi ya. Lupa gue. Aduh. Ya gitu, jadi zaman SMA tuh zaman gue SMA ya, itu lagi hits banget lah ya. Majalah, sampul majalah ya. Sampul majalah, yeah. sampul majalah. Terus ya udah ikutan, terus jadi banyak tawaran modeling, masuklah salah satu agensi modeling waktu itu. Udah di training, mau jadi Pragawati. Nah, terus udah nih, sempet sih ya. Bahasanya jadul ya, Pragawati ya. Pragawati, astaga apa sih sekarang? Ya model aja dong. Oh model aja ya, beda loh. Kalau zaman dulu model trainingnya dibeda-beda. Model catwalk. Model catwalk ya, oke. Pragawati itu tahun berapa nyebutnya? Ketahuan angkatan gue dong. Ya udah, tapi kan selesai lulus SMA, dia nawarin kan, kalau emang mau fix gitu, dia memang mau jualin. Masuk ya udah sih, tapi benar-benar mau ya pokoknya banyak deh angkatan aku yang bareng itu sekarang memang jadi model ternama lah gitu kan ya. Terus tapi waktu itu pengennya masuk kedokteran. Jadi tetep. memang akhirnya dengan berat hati suruh milih tuh. Oke, kamu beneran mau masuk kedokteran, kamu nggak bisa terusin ini, atau kamu mau terusin ini gitu. Kamu tinggalin kuliahnya kedokteran, jangan ngambil kedokteran. Terus gue kayak dihadapkan pada situasi kayak, aduh gue
itu menarik banget karena kan waktu itu easy money ya. Buat aku yang wah ini duit depan mata nih sayang banget ya. Karena kan emang udah dapet tawaran iklan lah waktu itu, udah syuting di luar negeri lah segala macem. Jadi kayak, duh gimana ya, tinggalin nggak ya gitu. Tapi ya udahlah, gue mau jadi dokter kok, fix gitu ya udah. Akhirnya dengan berat hati meninggalkan itu. Ternyata gue nggak harus milih deh. Ternyata masih bisa kok dijalanin dua-duanya gitu. Jadi pas kuliah kedokteran ada beberapa semester yang nggak terlalu padat. Aku masih bisa photoshoot, masih bisa ikutan fashion show gitu. Jadi ya udah. Terus masih bisa iklan juga. Ini ternyata belajar dari situ kayak sebenarnya kita nggak perlu milih kalau kita bisa menata waktu, manajemen kehidupan kita dengan baik gitu kan. Saya sih kalau nata waktu bisa dok. Tapi yang nawarin jadi model nggak ada sih. Apalagi jadi Putri Indonesia nggak mungkin kan? Gimana dong? Putri Indonesia dong. Hah? Putra Indonesia ada? Dong. Ya kan banyak tuh yang cowok-cowok, pageant cowok kan banyak. Itu dia, tingginya nggak mencukupi. Masa sih berapa tingginya? Ya nggak tinggi-tinggi banget sih dok. Berapa? Lebih tinggi cita-cita saya dok. 175. Ya udah 175 tuh tinggi lagi. Nggak, cuman karena kelihatannya ke samping jadi nggak kelihatan tinggi gitu. Dok berarti waktu pas lagi sambil kuliah akhirnya ternyata bisa ya untuk ngambil kerjaan-kerjaan juga. Dengan kuliah juga 3,5 tahun cepet beres. Nah kalau misalnya untuk ikut Putri Indonesia itu? Itu udah lulus, itu kayak udah umur 24. Terus kayak buka-buka majalah tuh udah kerja, aku lagi ngambil S2. Prakteknya udah 2 tempat. Terus tiba-tiba baca majalah coba. Terus kayak ada pemilihan putri ya. Batas umurnya 25. Ini batas terakhir gue dong ya. Bisa gak ya gue ikut? Terus ya udah. Terus gue foto deket rumah. Terus on the way ke tempat praktek. Mampir ke gedung Mustika Ratu kan. Terus udah naruh aja formulirnya gitu. Kok begitu naruh formulir suruh langsung interview. Mateng ini beneran nih gitu. Ya udah. Akhirnya ikut deh audisinya. Ya udah. Terus masuk deh. Menang lagi. Ya kan tahun berapa tuh? 2010. Juara 2 ya, runner up. Runner up 2010. Ya pokoknya jadi dapat title Putri Indonesia Lingkungan. Mewakili Indonesia di Miss International 2011 gitu. Gokil. Jadi cuti deh kerjanya. Tapi boleh ya? Boleh sih. Boleh. Terus sekarang berarti sibuk selain tadi yang dokter bilang kayak ya kan sekarang kan lebih banyak pekerjaan sebagai as a host, ya kan presenter juga. Praktek berarti udah enggak ya? Praktek selama pandemi ini enggak. Tapi ya pasti ya akan lanjut sih. After ini bisa settling down ya, udah mulai bisa kita mungkin bisa mulai lagi. Tapi emang udah mindset lo adalah emang lu pengen banget jadi dokter sih ya? Karena jadi kayak apa ya, minatnya di situ gitu ya. Jadi kayak ngerjainnya tuh jadi kayak hobi. Apalagi kan aku sekarang sebenarnya lately tuh ngambilnya kan estetik ya. Udah 10 tahun aku jalanin jadi estetik. Jadi kayak kerjanya itu seneng gitu loh. Kayak bikin orang jadi terlihat lebih cantik, dianya lebih happy, orangnya lebih pede. Itu kayaknya itu ada kebanggaan sendiri gitu loh. Lebih cakep nggak bisa dok? Cakep juga. Oh cantik sama cakep bisa cewek cowok berarti ya? Bisa. Muka kayak gini bisa ditolong nggak dok? Kira-kira masih bisa lebih cakep gitu? Pasti yang nonton semua setuju lah ya. Fadi cakep ya kan? Pedenya dong. Dokter bisa bantu pede juga? Kayak perlu diperiksa tuh sama stetoskop yang unyu-unyu tadi ya. Aduh. Oke, berarti emang sekarang dokter emang ada kepinginan lagi untuk bisa praktek lagi ya. Tapi sekarang memang kerjaan lagi banyak banget. Jadi harus Terus anak-anak juga kan masih kecil ya. Jadi kayak ninggalin mereka terlalu lama tuh agak sulit. Sedangkan kalau udah praktek ya udah totalitas kan jadinya. Tapi tetap masih bisa ngerjain yang lain juga kan pasti. Sebenarnya sih kalau karena praktek sendiri, kalau misalnya sekarang sebenarnya klinik masih ada ya, klinik bersama gitu. Jadi tetap teman-teman nih yang ngerjain deh ya sebenarnya bisa juga. Bisa juga, aman. Satu tim soalnya kan ya. Soalnya nanti ribet juga dok kalau misalnya dokter sibuk lagi di kedokteran terus nggak ada backup dan segala macem. Nanti kalau misalnya mau ke Korea nonton konser gitu, ribet dong. Bener nggak? Cerita dikit dong. Seorang dokter Reisa. Apa tuh? Kenapa bisa tergila-gila sama BTS? Wih, dia tergila-gila. Karena gue lihat kayak buset, nyampe ke Korea nyampe nonton konser seniat itu. Udah pengen udah lama sebenarnya pengen nonton cuma nggak bisa aja. Terakhir tuh pengen nonton ke yang dia konser PTD kan di Vegas di LA, cuma kan lagi jadi jubir setiap hari ya saya nggak mungkin tiba-tiba nggak bisa terbang izin. Jadi jubir nggak bisa izin yang bener aja, jangan dong kan itu lagi bener-bener tiap hari banget tuh waktu itu kan.
Terus kayak aduh nggak mungkin dong ya lagi jelasin COVID terus gue meninggalkan gitu aja. Kan ntar gimana? Ya Kalau nggak ada yang update kita bingung dok mau ngapain. Akhirnya baru kemarin itu kesempatan karena memang kan situasi udah under control ya kan alhamdulillah. Dan semua negara juga udah mulai bisa ngebuka untuk datang wisatawan kan. Iya, gitu. Terus udah jalan prokesnya udah jalan, terus protokolnya udah tahu mesti gimana. Oh, udah booster juga gitu kan ya. Ya alhamdulillah bisa kemarin kesampaian nonton konsernya mereka. Yang terjadi sebelum mereka mulai berangkat wamil nanti gitu. Wah. Jadi seneng banget. Gue dengar ada dramanya juga tuh. Apa tuh? Katanya susah banget ya, effortnya harus gila-gilaan ya. Oh dapat tiketnya? Katanya bukan tiketnya gratis ya? Oh kalau untuk eventnya sendiri tiketnya gratis, tapi kan itu udah kayak. Tapi kan ada batasnya dong dok, nggak mungkin dari karena kan fansnya BTS itu kan seluruh dunia bukan itu dia Korea makanya. Jadi kan kita terus harus. Lu bisa kepilih bisa dapat tiket gratis? Enggak, bayar beli jadinya ke orang. Jadi gini kan gue udah ikutan untuk dapat beli tiketnya itu harus membership kan ya, ada harus army membership, ada Weverse-nya, terus ada itunya aplikasinya apa ya Interpark kalau nggak salah namanya. Terus udah ini semua udah coba beli di saat opening tiket salesnya. Gue udah sama temen-temen tuh nyiapin 3 komputer ya kan. Internet gue tuh udah kenceng banget ya. Tetep gak bisa masuk, udah kepental semua. Terus kayak kita udah coba pakai server luar segala macem gak bisa juga. Terus kayak aduh ya gak dapet deh, sedih banget. Kita war tiket saat itu gak dapet. Kayak tiba-tiba sold out in minutes kan. Kayak in minutes. Semenit kali ya, udah gak tahu deh. Padahal tiketnya kan banyak banget ya. Orang yang nonton aja kalau gak salah 65 atau 75 ribu orang gitu. Kalau gak salah. Terus udah nih, habis itu mulailah ya kan. Ternyata ada yang jual tiket ini di sana, di sini, di sana, di sini seluruh dunia. Ya, jadi kayak jualan kan jadinya. Oh, ini apa reseller? Jadi reseller. Ya udah ada harganya deh jadinya. Harganya 2 kali 3 kali lipat ada. Kan dari nol, dari gratis. Jadi ya harganya jadi gila-gilaan, jadi berjuta-juta. Kan tergantung area juga. Kalau makin deket ke stage pasti jauh lebih mahal. Kalau seating juga sebenarnya mahal sih yang tengah-tengah gitu. Cuma kalau kemarin kan kebetulan ada standing, ada seating. Standingnya itu per area tuh juga banyak lah macam-macam. Harganya macam-macam variatif. Lu duduk di mana dok? Gue berdiri jadinya di depan di festival. Ya pokoknya dapet yang di tempat boxnya yang di depan itu. Ya kayak masih ada berapa orang ya depan gue, kayak berapa puluh orang lah. Gitu, berapa belas orang. Tapi itu kan di luar dari tiket pesawat mahal pasti ya kan, karena baru dibuka lagi kan. Dan pas hari itu doang. Jadi kayak seminggu itu tiketnya mahal, hotelnya jadi naik kayak 10 kali lipat dibandingin harga hotel lain di Busan di hari lain. Gokil. Di hari itu doang. Terus transportasi juga. BTS Effect udah kayak Piala Dunia ya. Kayak lebih deh. Lebih. Soalnya kan mereka tuh rutin ya bikin merchandise segala macam, dan orang tuh kayak nggak mungkin kan nggak ngumpulin Dan lu lengkap di rumah. Oke. Sekarang gue tanya. Apa? Ada nggak satu merchandise BTS yang lu nggak punya? Maksudnya? Ya banyak lah. Nggak semua kan. Dia tuh banyak banget. Jadi gue tuh baru kali ini kayaknya mengidolakan yang merchandise-nya itu banyak banget. Albumnya pun kan udah banyak banget. Apalagi merchandise-nya tuh macam-macam, ada yang merekanya memang photoshoot kayak photobook apa segala macam sampai kecil-kecil gitu. Sampai mereka kan punya line untuk yang mereka punya karakter tuh di lines gitu. Kayak BT21 itu kan juga macam-macam kan. Iya. Dari mulai baju lah sampai boneka lah sampai apalah segala macam, sampai karakter mereka Tiny Ten ya kan. Sampai karakter mereka tuh punya kayak misalnya kemarin tuh lagi ada event-event khusus, belum lagi event khusus di konsernya. Itu tuh merchandise banyak banget. Gue tuh dulu kayak ngefans, kayak dari dulu gue suka sama Eminem ya. Dari gue SMP lah. Terus sekalem ini sukanya Eminem ya? Suka banget sama Eminem. Ya gitulah. Linkin Park suka gak? Suka banget. Sama gue juga. Iya, gue suka Eminem. Tapi parah sih Eminem, Britney, Linkin Parknya zaman-zaman kita kayaknya ya. Iya. Terus mereka tuh kan nggak ngejual merchandise kayak gitu kan. Kita mau dapat merchandise-nya tuh juga kayak paling sekali-sekali. Terus juga susah banget. Nah ini tuh di mana-mana. Jadi kayak wah kok gampang banget nyarinya ya gitu, kayak depan mata terus gitu kan ada. Meskipun limited.
Nah itu harganya jadinya luar biasa. Jadi cepet-cepet dong, walaupun ada di mana-mana, tapi harus cepet-cepet berarti ya. Ada di mana-mana tapi jadinya kayak harganya udah berkali-kali lipat dibandingin yang original store-nya kan jadinya, karena banyak reseller segala macam, ada yang memang sengaja. Bisa just tip gitu lagi. Dok? Ya bisa kan jadinya jadi mahal. Ya juga sih bener. Tapi alasan lu kenapa lu bisa suka sama BTS tuh apa sih? Pengen tahu. Gua nggak tahu nih karena pasti setiap ARMY itu punya alasan awal tersendiri. Nggak usah ngomongin setiap ARMY deh. Misalnya gue suka sama artis ini atau penyanyi ini gitu. Pasti punya alasan gitu kan. Nah Iya kalau sih. misalnya dokter sendiri suka sama BTS itu apa? Gue suka sama BTS karena awalnya gue suka sama lagunya. Menurut gue lagunya itu beda sama artis lain. Jadi kayak mereka tuh bener-bener mikirin nadanya tuh yang semangat, mikirin nadanya tuh yang mellow, kayak gitu-gitu tuh bener-bener yang detail banget. Terus nonton konsernya memang seru banget. Dari mulai mereka performance-nya, terus mereka koreografinya, kayak mau perform berapa puluh lagu, koreografi kan beda semua tuh. Itu Gila sih. Itu parah sih. Terus itu salah satu yang bikin gue suka, akhirnya gue suka sama BTS tuh kayak emang gokil sih. Gokil kan. Video mereka klip, gue suka banget ngeliat video banget klip gitu loh. mereka itu keren-keren sih. Terus perform sih, gue dari performance, dari video klip tuh sebenarnya gue kayak oke lah gitu. Tapi begitu ngeliat performance-nya lebih gokil. Kayak oke gitu. Karena kalau di video klip kan mereka lebih ke arah taste Korea banget ya, yang kayak dibikin manis gitu, cute-cute gitu kan, selera Korea banget. Baru kesini nih yang ke album Proof ini kayak mulai ke international look lah gitu. Nah itu mulai keren-keren banget, gue suka video klipnya, performance-nya. Tapi begitu lihat stage-nya dari dulu itu udah wow banget. Mereka kayak stage-nya tuh nggak mungkin plain, mereka tuh yang udah ada efeknya segala macem. Terus per lagu tuh benar-benar dipikirin kayak oke, di sini ntar misalnya muncul ini, ntar ada kembang api di sini, ntar ada laser ini di sini gitu-gitu. Dan mereka datang ke award show aja, aduh Korea tuh gila banget sih kalau bikin award show itu udah kayak konser, mega konser gitu loh. Jadi kayak selalu fascinated lah untuk dilihat. Dan menurut aku itu kayak ngerubah standar konser semua artis di dunia. Gue jadi kayak sejak nonton konser mereka tuh kayak, ya kok konser yang ini gini doang sih gitu kan, kayak aduh plain banget sih ini, kayak ini orang cuma nyanyiin maju mundur terus gak ada apa gitu, kayak beda banget jadinya. Sedangkan kayak dia tuh kayak seru banget. Konser band terseru yang pernah gue datengin langsung ya menurut gue adalah Coldplay. Pernah nonton Coldplay konser? Mereka tuh bener-bener banyak yang kayak nih tiba-tiba ada balon, terus tiba-tiba ada apa gitu, terus bener-bener seru lah, ada gelang-gelang nyala-nyala. Yang nyala gelang-gelang. BTS tuh kayak gitu, seru gitu. Jadi mereka yang nonton tuh mendapatkan pengalaman berbeda, nggak cuma nonton tapi jadi ikut euforianya. Nah BTS tuh kayak gitu, dan interaksi sama audiensnya tuh banyak, dan diajak untuk partisipasi gitu, diajak untuk ikutan ngerasain apa yang mereka rasain. Ya itu keren banget menurut gue. Jadi nggak plain, nggak cuma sekedar oke, gue perform untuk nunjukin kalian aja, enggak, tapi kayak oke, we're in this together ya gitu. Dan itu kerasa banget di ARMY-nya. Oke. Next konser BTS kapan tuh? Nggak, itu dia makanya. Masalahnya nih Sedih Blackpink banget. Maret kan? Blackpink Maret. Iya, Maret. Next konser BTS? Jadi gini, BTS tuh kan cukup jarang untuk konser. Dan sekarang ini mereka udah mau berangkat wamil. Karena ini like the last chance untuk si umurnya yang paling tua kan si Jin ya. Nah, Seokjin ini mau berangkat nih around mid Desember ini untuk mulai wamil. Nah, itu akan urutan tuh nanti next membernya yang lain juga akan wamil. Wamilnya 2 tahun ya? Nah ini masih kontroversi, nggak tahu. Jadi banyak yang bilang kadang ada yang dikasih 6 bulan, ada yang kasih 10 bulan, ada yang 18 bulan, ada yang 2 tahun. Dan penempatannya bisa beda-beda. Nah ini kan nggak dibocorin nih kalau ke publik. misalnya nanti bergantian, berarti nambah bisa. Terus nggak ada. Katanya sih, konon katanya mereka baru bisa comeback OT7 nih, bareng-bareng mereka semuanya, itu 2025. Wah, kita udah keburu ganti presiden dong. Oh iya bener ya. Terus apa hubungannya? Nggak ada sih. Nggak ada dong. Nggak ada sih. Ya gitu. Tapi kemarin waktu pas nonton konser gitu, anak-anak nggak masalah, ibunya Nggak pergi sih. gitu. Enggak sih, mereka mungkin udah biasa lihat aku pergi ya. Jadi kayaknya nggak masalah juga. Seneng juga ngelihat aku di sana. Oh ya? Tapi anak-anak juga suka sama BTS?
Akhirnya. Akhirnya. Kayak aku pas lagi nonton gitu kan, ntar ada video klipnya atau dengerin lagu di mobil gitu, terus mereka hafal. Terus tiba-tiba anak gue yang 4 tahun gitu sih, yang cowok tuh tiba-tiba butter gitu kan, terus dia joget sambil nyanyi smooth like butter. Criminal undercover, dia hafal loh. Langsung hafal ya? Lucu banget. Anak-anak zaman sekarang luar biasa gitu. Gemoy. Aduh, oke. Berarti itu ya salah satu alasan lo kenapa lo suka sama BTS. Tapi ya memang harus disayangkan kalau misalnya memang jadinya wamil Iya. bergantian. Wah, 2025 dok. Oh, tapi ada lagi yang bikin gue tambah amazed. Apa tuh? Dan ini nggak gue temukan pada artis lain yang gue tahu. Cuman BTS aja? BTS dan kebanyakan artis Korea ya. Ya. Adalah mereka punya konten namanya Run BTS. Itu kayak udah more than 150 episode lah ya. Itu kayak mereka tuh bikin reality show yang sebenarnya bercanda-bercandaan. Mereka biasanya tuh punya dare, mesti ngerjain apa gitu, menyelesaikan satu kerjaan apa. Dan itu lucu banget kontennya. Sumpah, ini kalau belum pernah nonton, please tonton aja deh. Satu aja. Konten itu pasti nanti akan keterusan pengen nonton konser episode yang lain. Ada subtitlenya kan dok? Ada. Oh ya oke aman. Kita tonton abis ini. Kalau YouTube kan bisa di CC itu kan? Iya CC. Bisa pilih mau Kartu English kredit Indonesian. Ya? Oh bukan CC. Oke nanti Gitu. bakal kita tonton. Tapi Dan itu bikin kita jadi kayak deket sama artisnya. Which kayak gue tuh ngerasa kok susah banget ya mau engage sama Eminem misalnya gitu ya, kan susah banget ya. Tapi kalau sama mereka karena ada gitunya dan itu sering banget keluar kayak every week gitu keluar satu konten itu. Jadi ngerasa kayak deket, kayak kenal personality-nya gimana gitu. Gokil. Gue nonton konser Eminem di Melbourne. Waktu itu udah beli tiket VVIP plus ini aja apa yang ketemu. Nggak bisa meet and greet, tapi cuma bisa ngelihat dia. Tapi terus jadi nggak ada engage apa-apa. Jadi gue kayak ngerasa memang cuma idol doang ya, nggak bisa ini kerasa gitu. Cuma bisa di kagumi aja ya gitu. Nah tapi kalau ini beda rasanya, feel-nya. Oke, seru juga sih. Cuman berarti saya termasuk telat ya? Enggak lah, gak ada kata telat lah. Nggak ada telat ya untuk. tapi emang serius kalau misalnya ngomongin ARMY itu BTS tuh salah satu yang bikin gue suka itu awalnya dari video klip sih, karena gue nggak ngikutin banget gitu kan. Iya. Kalau aku kan aneh kayak Blackpink gitu. Iya. Blink ya. Paling suka siapa di Blackpink? Ya, udah tahu lah siapa. Siapa nih? Siapa namanya? Ya, siapa namanya? Lisa lah. Oh, Lisa. Kayak gimana gitu kayak. Ya, keren. Dia nge-rapnya keren, cantik, ya kan? Makasih dok. Loh, siapa gue gitu. Berarti kan. Maret nonton ya? Nonton juga? Nonton dong. Siap. Yeah. Tiketnya nomor berapa dok? Biar kita ada teman bareng, malu juga berangkat sendiri. aduh, kan susah nyarinya. Ya, susah sekarang nyarinya. udah tinggal berapa. Oke, Dokter Lisa, sebelum kita udahan ngobrolnya, ada games sedikit. Apa tuh? Kita main games sedikit. Ini main gamesnya simple dok. Apa tuh? Karena kan kamu sudah memberikan edukasi kita dengan cara yang mudah dan juga simpel. Jadi saya juga memberikan games kepada Dokter Lisa ini yang simpel dan juga mudah. Apa tuh? Cuman bilang pernah atau enggak. Oke. Siap ya? Ini Pernah truth atau or enggak? dare? Dare apa truth ya? Iya, harus jujur dong. Oke. Gitu. Kan sudah disumpah dokter. Apa hubungannya main games? Ini kesel sendiri saya. Baiklah. Oke. Masuk sih tapi. Masuk ya? Masuk. Pernah atau enggak nolak cowok? Pernah. Banyak. Udah gitu doang. Ya mudah. Pasti banyak yang ngantri kan? Nggak, tapi gini, waktu pas zaman dulu lu kuliah kedokteran gitu ya. Kan maksudnya gini. Ya mungkin zaman sekarang banyak dokter-dokter yang cakep, yang cantik gitu. Cuman kan dulu tuh identik kalau misalnya zaman Dokter gue sama dokter. Bukan dokter itu tuh kayak oh ini pasti nerd gitu loh. Pasti nggak gaul pasti sih. gitu. Terus kayak untuk dapet jodoh tuh kayak susah gitu. Karena waktunya menurut gua. Soalnya ini sepupu gue juga susah waktu itu dapet jodohnya. Ini kayaknya lagi nonton juga dia. Namanya Kak Intan. Ya, tapi alhamdulillah dapet suaminya luar biasa sekarang. Alhamdulillah. Oh, Enggak lah, jodoh mah di tangan Tuhan.
Kalau kapan ketemunya juga ntar bakal ketemu, tenang aja Van. Perasaan lagi ngomongin dokter deh. Semua akan indah pada waktunya, tenang aja. Tiba-tiba langsung sedih gitu gue. Stetoskopnya mana? Coba cek deh, jantung saya kayak agak... Udah kebaca kok, ini kayaknya nadinya meningkat ya. Heart rate langsung. Aduh, langsung sedih saya ini. Nolak cowok berarti termasuk banyak yang deketin ya dari zaman dulu ya? Enggak juga. Model, dokter, Enggak Putri juga. Indonesia. Enggak juga, enggak banyak. Lalu sama suami ketemu gimana ceritanya? Itu pertanyaan yang lain dong, gimana oke. sih? Itu bukan lagi main games. Bawahnya pengen ngobrol mulu soalnya. Oke, pernah atau enggak bolos sekolah? Enggak. Masa? Enggak. Gue bolos itu disuruh nyokap gue untuk datang ke acara keluarga, iya. Tapi gue paling benci ketinggalan. Karena gue artinya harus belajar di rumah kan kalau ketinggalan. Karena gue nggak pernah belajar di rumah. Maksudnya gue merasa wasting time banget. Gue harus mengulang pelajaran di sekolah. Itu dilakukan di rumah. Karena di rumah gue mendingan gue main game, gue baca komik, gue main rollerblade, gue keluar main sama teman-teman dibanding gue suruh ngulangin lagi, suruh belajar di sekolah. Gue nggak suka. Sama banget kayak gue. Serius? Bener, serius. Yang bagian di rumah main rollerblade, main game itu sama gue. Tapi apa? yang bolosnya Ya gitu dah. Yang penting kita ada samanya dong. Oh iya sama. Sekolah kedokteran, sekolah kepasienan. Next. Pernah atau enggak bohongin orang tua? Pernah lah. Maaf ya. Pasti soal pacaran ya? Iya pernah. Kalau nilep duit muka-muka kayak gini enggak? Nilep duit sih. Gimana sih? Enggak lah. Iya, kelihatan muka-muka kayak gini enggak mungkin nilep duit. Apa itu bahasa gaulnya tuh? Nyatut. Nyatut. Ya misalnya, mah mau beli buku, harganya berapa? Harganya 300.000 padahal 150.000. Enggak berani. Enggak berani ya, tuh kan bener. Gue udah tahu. Oke, next. Pernah enggak? Atau enggak? Apa sih? Pernah enggak atau enggak? Salah baca gue. Enggak. Pernah Ya kan? atau enggak kepikiran untuk ganti pekerjaan? Enggak pernah. Ya, kerjaan dia banyak. Iya, nggak apa-apa sih, semua juga diambil aja. Iya bener. Nggak, bahasa gue kerennya gini, kita bisa memiliki banyak impian. Kenapa harus memilih satu kalau kita bisa meraih banyak impian? Gitu. Quote of the day. Bahasa kerennya. Kalau kita, udah itu. Udah jadi nggak bener kalau sama gue nanti. Pernah atau enggak merasa menyesal dalam hidup? Pernah. Saat apa tuh dok? Masa lu udah penyesalan gitu? Pernah kalau penyesalan. Ya banyak lah ya kalau misalnya gue tiba-tiba, kok baru salah ngomong nih, nyakitin hati orang misalnya. Aduh salah nih, gue kenapa ngelakuin ini, itu pasti ada aja. Berarti emang suara dokter Reza yang lembut ini juga menandakan hati yang lembut ya? Emang gitu ya? Nggak tahu. Iya. Yang pasti yang gue inget sih dulu kayak, oh Fadi ketipu nih, gue tuh nggak lembut tahu gitu. Oh gitu ya? Emang iya ya? Dulu lu pernah ngomong gitu soalnya. Oh, iya. Enggak lah, gue lembut. Aku juga sebenarnya dok. Aku lembut loh. Iya. Minum dulu. Aduh, yuk, bisa yuk. Ini banyak space loh di sini loh. Oh banyak sekali dok. Banyak. Ini sengaja nih masih kosong semua. Bisa. Ini bawah masih kosong gitu. Pernah atau enggak jahat sama orang? Apa yang kamu lakukan itu jahat. Sengaja sih kayaknya enggak sih. Orangnya percaya karma soalnya. Oke. Kalau Terakhir. nggak sengaja mungkin Ciripa. Mungkin Ciripa sering gue Ciripa jahatin curhat, curhat di Fadi Potretin ya nanti ya. Terakhir, pernah nggak salah lagi gue jawab. Pernah atau enggak ngompol? Waktu kecil pasti pernah lah. Gue inget kok. Waktu kecil tuh maksudnya Gue inget bukan mungkin bayi umur ya? 4 tahun. Hah? Gue inget gue umur 4 tahun terus gue harus jemur kasur. Tau gak kenapa gue inget? Karena kasurnya lagi dijemur nih di balkon di atas gitu ya. Terus gue lompatin kasurnya, gue jatuh ke bawah. Jadi gue inget sampai sekarang karena tangan gue mesti digips. Sebentar. Ini Gue inget nih. Kan lu jemur lantai 2. Iya, jadi kayak ada rooftopan gitulah ya. Zaman dulu kan rumahnya kalau jemur tuh kan di situ tuh jemur pakaian apa ya di atas deket atap ya. Nah kasur gue ngompol nih, terus kasur gue inget dijemur lah di situ gitu. Terus gue umur 4 tahun tuh, terus
kasur gue kan nangkring gini ya di balkon gitu kan, gini kan. Terus entah apa dalam pikiran gue lompat ke kasurnya, terus kasur gue ini jatuh ke lantai bawah, terus gue pun ikut jatuh. Kasur dulu apa kamu dulu dok? Ya nggak tahu lah, pokoknya gue tiba-tiba gue inget ya, pokoknya gue tangannya yang mana ya ini kok nggak salah gips aja. Jadi gue inget sampai sekarang. Gue tadi sempet nanya kan, apakah seorang dokter Reza ini emang yang lembut-lembut aja, yang feminim aja? Enggak. Pecicilan dari kecil aja lu. Oh tapi gue dari kecil tomboy. Gue tuh manjangin rambut kelas 3 SMA karena masuk model. Gue sampai kelas 2 SMA itu rambut gue bondol. Terus gue selalu pakai baju gombrong, rok gombrong, sampai gue dimarahin sama guru gue. Cewek nggak boleh gitu bajunya. Ini saat cewek-cewek lain dan bajunya rok-rok dipendek-pendekin, baju diketat-ketatin, gue digombrong-gombrongin. Tuh Ren, jangan pakai baju gombrong lagi Ren. Terus gue nggak punya lubang kuping belum apa nindik. untuk Nindik itu pertama kali gue harus nindik kelas 3 SMA, dipegangin 3 temen gue karena besoknya gue mau photoshoot pakai hunting. Seketomboy itu. Gila, ternyata lu selama ini termasuk cewek yang tomboy. Iya, terus kerjaannya tiap hari main rollerblade gitu kan. Hitam gitu dong, panas-panasan. Iya banget, hitam panas-panasan. Terus pakai kacamata kan gue tebel banget dulu ya, -6 tuh. Terus rambut gue bondol. Udah gitu. Terus akhirnya mulai begitu SMA pakai Heartlands ya kan. Terus mulai manjangin rambut. Kapan kita foto lagi, kita flashback. Anjir. Lo ada gini, lu kasih foto lu. Gak mau. Gak mau. Lu kasih foto. Oh enggak, nah, nanti aib dong. Enggak, fotonya rambutnya nggak usah dipotong, kita pakai wig aja. Mateng gue. Oh enggak, Enggak. Kita rekonstruksi, reka ulang foto Dokter Reza zaman dulu mau. Mana pakai kawat gigi lagi? Kawat gigi nanti bisa gue edit. Bisa gue edit nanti. Gue kayak itu tuh gak film Betty apa sih? Gue juga ngebayangin gitu, cuman bedanya Betty kan pakai poni, dia rambutnya bondol. Bondol. Ciripa bisa nggak pasang kurus, Ciripa? Kurus kering. Aduh, hitam tinggi gitu kan. Kalau mau kabarin gue ya. Enggak. Oke, Dokter Reza, thank you so much. Thank you. Oleh-oleh sedikit. Apa tuh? Sama minta pulpen. Ini photoshoot kita tadi. Oke, dokter Gemes. ambil 3, sisain 1 di sini tanda tangan. Pulpen Gemes ya, guys. gemes. Penasaran? Terima kasih. Oke, ini fotonya tadi ada beberapa look yang look swag, tiba-tiba olahraga sama ini yang menandakan bahwa kita itu dulu pernah sekampus. Nih dok, ambil 3, sisain 1 buat gue. Yang berduanya lebih. Yang berdua iya ya kan? Terus tanda tangan. Nanti kita tempel di sini. Terserah mau fotonya apa dokter yang nempel. Yang ini aja nih ya. Boleh. Tanda tangan itu. Ini tanda tangan dulu. Ya. Oke. Di mananya? Oh, itu bisa. Oke. Di mana sih orang pada tanda tangan? Bebas dok, di mana? Jangan di jidat saya dok. Iya tuh maksud gua. Di sini ya berarti ya. Ya. Tenang Tri. Kok nggak nyata? Beres nih bentar lagi nih. Oh iya. Oke. Wow, hashtag army sejati. Tanda tangannya bisa buat surat dokter. Oh iya bener. Dok, bisa dok untuk surat dokter dok. Ya. Tulisan gua kira-kira bagus apa enggak? Oh ini. Belum kering bawahnya. Tulisan dokter apa enggak? Kok kayak bukan tulisan dokter ya, kok bagus banget tulisannya. Ini Tulisan gua rapi. Kalau misalnya lagi cepet harus. Nah, berarti lu bisa dua tipe tulisan ya? Tulisan dokter sama tulisan entertainer. Ya kan ini tulisan. Emang diajarin gitu apa gimana sih? Enggak, jadi kalau misalnya orang ngajar, kan cepet banget tuh ngomong doang kan. Terus kita harus nyatet kan. Terus kayak ya udah mau enggak mau ngejar. Tapi bukan emang sengaja itu udah kode ya tulisan-tulisan itu ya? Enggak ya? Enggak sebenarnya. Oke, terlalu banyak konspirasi di otak gue sepertinya. Cuma terus juga nulis di resep tuh lebih enak kalau tulis sambung, karena belajarnya kan tulis sambung. Iya, jadi lebih enak kalau tulis sambung gitu. Jadi kesannya kayak ngek gitu. Lagian kalau gitu doang biasanya kan apotek udah tahu. Oh ini gitu obatnya itu gitu lagi. Yang keder itu apotekernya ya. Iya benar. Oke Dokter Reza, thank you so much. Yeay, thank you. Kita tempel guys. Gemai. Di ini.